Oke, lanjut ya, kita masuk ke contohnya langsung ya, kita masuk ke contohnya langsung di studi kasus dan penyelesaiannya. Pada sebuah minimarket ABC, data transaksi penjualan sebagai berikut, yaitu pertama, siapa misalnya si Sri Wulang dia membeli teh dan gula ya, si Kasta dia membeli gula, kopi, roti, odol, si Sapita Laya dia membeli sikat gigi, odol dan sabun, si Jeremia dia membeli kopi, si Ariga dia membeli gula kopi, ya. Si Nur Hafni dia membeli roti, odol, teh, kecap, sikat gigi, ya. Si Elsa Pratiwi misalnya dia membeli gula, kopi, roti, penyedap. Si Junus Manik dia membeli minuman dan roti. Selanjutnya si Ricky Sulistyo dia membeli gula, kopi, dan roti. Jadi ini contoh transaksi. Jadi saya jelaskan tadi data ini adalah data dalam bentuk transaksi. Ada catatan di sini yang perlu Anda perhatikan adalah dalam transaksi bukan dilihat dari jumlah item set per transaksi, tapi dari jenis item per transaksi. Jadi ini juga yang kita perhatikan di dalam algoritma a priori. Kita hanya melihat dari itemnya, tidak boleh kita melihat dari jumlahnya. Misalnya lah si Rido, dia misalnya ke supermarket, dia membeli misalnya gula ya, gula misalnya 10 kilo ya, 10 kilogram, dan dia membeli misalnya Indomie dia membeli Indomie misalnya 1 bungkus. Ya. Jadi yang kita tulis dalam transaksinya adalah hanya gula Indomie, ya Indomie. Ya, walaupun sebenarnya gula ini kan banyak kan 10 kilo, sedangkan Indomie hanya 1 bungkus. Jadi tidak boleh kita tulis misalnya gula sebanyak 10 kali, baru kita tulis 1 Indomie, yang nggak boleh. Karena di dalam algoritma a priori pada prinsipnya itu adalah yang diambil itu hanya nilai dari jenis atau item transaksinya, bukan dilihat dari jumlah pembeliannya, bukan dilihat dari jumlah pembelian. Jadi seperti itu ya. Lanjut ya. Untuk menemukan pengetahuan informasi berupa pola produk yang sering dibeli oleh pelanggan, maka di atas dihitung diproses dengan menggunakan algoritma a priori. Jadi di sini untuk mencari pola produk yang sering muncul di transaksi ini, kita harus menghitung dengan algoritma a priori. Lanjut. Agar lebih mudah dalam proses pembentukan kombinasi item set dan perhitungannya, maka nama-nama produk dalam transaksi dibuat dalam bentuk variabel. Nah, ini nama produk yang ada di sini saya ubah dalam bentuk variabel. Saya tanya sama Kasta Yuda Sihaan, boleh atau tidak? Menurutmu, nama produk kita ubah dalam bentuk variabel. Menurutmu Kasta Yuda bisa atau tidak? Oke, lama, jadi bisa Pak. Bisa, betul bisa. Kenapa? Variabel itu adalah pengganti. Misalnya T ini saya ganti dengan A, kan bisa kan? Gula saya ganti dengan B, kopi saya ganti dengan C, roti saya ganti dengan D, kode sama dengan E, sikat gigi dengan F, sabun dengan G, kecap dengan H, penyedap dengan I, minuman dengan J. Apakah harus variabel ABC? Tidak, bisa juga kamu mulai dari C, Y, W, dan lain sebagainya. Jadi bisa, terserah. Atau mau pakai angka juga, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Bisa. Variabel ini kan bebas. Jadi variabel kan seperti mewakili atau memvariabelkan yang lain. Misalnya si Sri Wulang saya variabelkan X, bisa? Bisa. Saya udah saya variabelkan P, bisa? Bisa. Jadi variabel itu sebagai pengganti. Ya. Pengganti. Oke, lanjut. Jadi sehingga data transaksi yang tadi yang di tabel 3.1 berubah seperti ini dia. Nah, ini.
karena sudah divariabelkan. Berubah seperti tabel 3.3. Yang ini tabel 3.3. Data transaksi dalam bentuk formal, bentuk variabel. Kan jadi 1 AB kan, 2 BDCDE, 3 FEG, 4 C, 5 BC, 6 DEFHP, 7 BCDI, 8 CD, dan 9 BCD. Kan lebih gampang kan, lebih sedikit. Nah, iya kan? Betul atau salah ini? Si Fathia Saidah, betul atau salah? Fathia, menurutmu macam mana? Ini cocok kamu rasakan? Cocok, Pak. Kan dia bisa ke variabel. Bisa ke variabel. Oke, berarti udah paham mana variabel ya. Di dalam bahasa pemrograman kan sering kita menggunakan variabel. Lanjutnya, pertama, jadi tahap pertama sesuai dengan tadi langkah-langkah dalam penyelesaian algoritma a priori, maka langkah pertama adalah kita membentuk kombinasi satu item. Inilah dia. Pembentukan kombinasi satu item set terdiri dari semua jenis produk yang ada dalam transaksi. Jadi semua produk di sini diambil satu persatu, tapi tidak boleh terjadi perulangan ya. Dicek. Oh, ada produk A, B, C, D, E, F, baru G, dan lain sebagainya. Itulah isi dari kombinasi satu item set ini lagi. Mulai dari A sampai C. Jadi ini semua jenis produk. Jadi satu jenis, berarti semua jenis ini ada di dalam mana? Ada di dalam tabel 333 atau ada di dalam tabel transaksi kita yang kita gunakan. Selanjutnya, jumlah. Misalnya A2. Apa artinya A2? Artinya A ini 2 kali muncul di dalam transaksi. Nah, ini dia. A 2 kali muncul ya. A di mana saja, yaitu satu di sini di ID 1, yang di ID 6. Hanya 2 kan? 1, 2. Nggak ada tempat yang lain kan? Makanya dia A ini 2 jumlahnya. Begitu juga B 5. Kenapa bisa 5? Karena 5 kali muncul di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5, makanya B itu jumlahnya 5. Artinya 5 kali muncul ya di dalam transaksi. Nilai supportnya tadi kan sudah ada rumusnya kan. Jadi nilai support yang mengandung A dibagi dengan total transaksi. Total transaksi kita kan ada 9. Berarti untuk support A ini, untuk nilai ini, maka rumusnya gampang sekali 2/9. Ya. Kenapa 9? Karena total transaksi 9. Kalau misalnya total transaksinya 15, maka maka ini 15 kali 100, maka dapat 22,22%. Begitu juga di B ini, ada 5 jumlahnya, atau 5 kali muncul. Dari mana perolehan ini? Maka perolehan ini diperoleh dari 5/9 kali 100, maka dapat 55,55%. Dan begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya perolehan nilai support. Selanjutnya dalam bentuk item set ya. Kalau misalnya kita kembalikan dalam bentuk nama produk, inilah dia ya. Teh, gula, kopi, roti, odol, sikat gigi ya. Yang di tabel 35. Kita kembalikan ke data asalnya, bukan dalam bentuk variabel ini lagi. Oke, lihat di sini item set merupakan semua jenis produk yang ada dalam transaksi. Jumlah diperoleh dari setiap item produk yang ada di dalam transaksi seperti produk A ada di transaksi 1 dan 6. Support diperoleh dari jumlah setiap item produk dibagi dengan jumlah transaksi dikali 100. Kedua, ditetapkan support minimum, yaitu 30%. Maka kombinasi satu item set yang memenuhi support minimum adalah ini. Tinggal BCDE. Yang lain tadi kan ada banyak sekali kan di tabel 3.4. Ada A sampai C. Tetapi yang memenuhi support minimum adalah di tabel 3.6 hanya B, C, D, E. Kenapa? Karena ingat 30%. Yang support minimum yang 30%, yang lolos
ke tahap berikutnya atau yang memenuhi upah minimum. Sedangkan yang di bawah 30 seperti A tadi, J tadi, I tadi tidak memenuhi upah minimum, maka tereliminasi. Maka ini disebut dengan kombinasi satu item set yang memenuhi upah minimum. Ini upah minimum. Ya. Mungkin bertanya, dari mana 30-nya, Pak? Itu tidak ada rumus, saya menetapkan sendiri. Saya bisa buat 35 bisa. Berarti kalau saya buat 35%, maka ini tereliminasi kan. Saya bisa 100%, bisa. Kalau 100% berarti semuanya tereliminasi. Bisa 50% bisa. Ya, kalau semua 50% maka ini tinggal inilah dia. Nah, berarti terserah kita dong. Makanya saya bilang tadi kalau Anda buat misalnya minimum 100%, maka nggak ada lagi dikerjakan di tahap berikutnya, selesai. Makanya Anda juga dalam menentukan upah minimum itu hati-hati. Lihat datanya. Karena di data ini kita mencari yang pola yang sering muncul. Jadi kita mencari nilainya itu yang istilahnya kalau saya sih, saya melihat porsi yang paling tinggi, saya melihat porsi yang paling rendah, baru saya ambil nilai tengahnya. Itulah kalau saya. Kalau Anda yang berbeda-beda, karena tidak ada memang faktura yang baku, tetap penentuan nilai upah minimum. Jadi kita sendiri yang membuatnya. Oke, jadi mudah-mudahan dipahami ya. Masuk ketiga lagi ya. Pembentukan kombinasi dua item set. Jadi tadi udah satu ini kan satu. Kita bentuk dua kombinasi. Pembentukan kombinasi dua item set dibentuk dari kombinasi satu item set yang memenuhi upah minimum dengan cara mengkombinasikan item tersebut. Nah, kan gampang kan? Jadi untuk masuk ke kandidat kombinasi dua item set harus yang ini dikombinasikan. Nah, ini dikombinasikan. Macam mana kombinasinya? Sama sekali. BC, BD, BE. Selanjutnya CD, CE. Selanjutnya CE. Apa? DE. Jadi seperti itu. Jadi kombinasi yang ini dia. Nah, ini dia. Itu BC, BD, BE, CD, CE, DE. Jumlahnya dari mana? Sama dengan tadi, kemunculan. Di sini BC 4. Dari mana 4? Ya, kita coba. Harus ada B dan C. Lihat ya, harus ada B dan C. Nggak boleh salah satu. Jadi BC 4. Kita lihat tabel 3. Jadi selalu kita dalam algoritma a priori ini selalu kembali ke tabel awal ya. Coba lihat tadi katanya BC 4. Berarti 1. Ini ada C, tidak dihitung ya, tidak dihitung karena tidak ada B. Di sini BC juga, berarti 2. Ada 3, ada 4. Berarti 4 BC-nya. Artinya dia 4 kali harus ada B dan C. Selanjutnya, masuk lagi kita ke tabel apa tadi? Tabel BC, BD 3 berarti 3 kali muncullah ini. BE berarti 1 kali berarti 1. Perolehan nilai support sama dengan yang tadi, berarti BC yaitu 4/9/100. 9 tadi saya ulangi nilai total transaksi kita ada 9. Kalau ini macam mana perolehannya tetap juga yaitu 3/9 kali 100. Begitu juga selanjutnya kalau ini 1/9 kali 100. Ya. Gampang ini ya, gampang. Oke, selanjutnya. Dengan support minimum 30% ya, tadi kan 30% ya. Maka kombinasi dua item yang memenuhi support minimum adalah sebagai berikut, yaitu hanya BC, BD, CD. Ya, yang lain yang ini tidak memenuhi, yang memenuhi BC, BD, CD. Inilah dia BC, BD, CD. Nah. Baru support minimumnya yang sama dengan di atas diambil. Oke, selanjutnya. Berarti ini disebut kombinasi dua item set yang memenuhi support minimum. Oke. Dalam tabel 3.9 itu kalau dikembalikan ke nama produk aslinya ya, bukan dalam bentuk variabel. Kalau dalam bentuk nama produknya dia gula kopi, gula roti, dan kopi roti. Ketiga,
Pembentukan kombinasi dari item set, pembentukan kombinasi dibentuk dari 2 kombinasi memenuhi skop minimum. Jadi untuk masuk kita ke 3 kombinasi, maka ini dibentuk, yang ini kita bentuk dalam bentuk 3 kombinasi. Tidak boleh ada perulangan ya. Macam mana caranya? Ya seperti ini. BC, kita tulis BC ya, BC. BC, kalau ini BC, BCB, nggak bisa karena B-nya berulang, nggak bisa. BCD, nah berbeda semuanya, nggak bisa. Oke, selanjutnya kita cari yang lain. BCC, nggak bisa juga double C. BCD, udah ada. BDC, nggak bisa. BDC juga ada. BDD yang nggak bisa. Maka yang kombinasi ketiga adalah hanya BCD. Inilah BCD. Ya. Inilah dia. Nah, ini BCD. Jumlahnya 3, artinya BCD ini 3 kali muncul dalam transaksi. Kita coba cek ya. Cek, ya. Kita coba cek di sini. BCD berapa kali muncul? Di tabel 3.3 ini BCD ya. Bapak Ibu ya, kita coba Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini. BCD 1. BCD ini lagi 2. Dari BCD 3. Ini totalnya di. Makanya tadi jumlahnya di. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya supportnya sama juga ya, rumusnya itu 3/9 tetap dibagi 9 kali 100 maka dapat 33,33% ya. Dalam kombinasi TXT yang memenuhi skop minimum dalam bentuk produk dia kopi gula roti jumlahnya 3 skop minimum 3. Pembentukan kombinasi 4 item set tidak dapat dibentuk karena kombinasi 3 item set hanya satu kombinasi. Jadi kita tidak masuk ke 4 kombinasi lagi karena ini atau ini tidak ada pasangannya. Ya, sama siapa yang dipasangkan? Misalnya si Harry Poling misalnya, dia mau nikah tapi nggak ada perempuan ya, dia hanya satu sendiri di dunia ini ya. Sama siapa dia berpasangan? Maka tidak bisa. Ya seperti ini juga di ini. Kita mau pasangan sama siapa? Ini kan nggak ada kan? Maka berhenti. Jadi salah satu cara berhenti itu adalah karena memang nggak ada pasangannya, atau ada tapi tidak memenuhi skop minimum, atau ada 25, atau misalnya ada sampai 3 transaksi, atau ada sampai 3 kombinasi, tetapi tidak memenuhi skop minimum, maka tetap juga berhenti. Apa informasi yang kita peroleh dari data transaksi ini? Yang pertama adalah untuk produk yang sering dibeli, untuk satu produk, yaitu kopi gula roti itu adalah produk yang laris berdasarkan transaksi penjualan sebelumnya. Yang kedua, untuk 2 kombinasi yang sering dibeli adalah kopi gula dan kopi roti. Itu yang 2 kombinasi. Dan yang paling sering dibeli untuk 3 kombinasi adalah kopi gula roti. Jadi itu kita peroleh informasi atau pengetahuannya. Berarti di dalam penyusunan katalog barang, kopi gula roti ini diletakkan pada katalog yang berkata atau sama. Karena produk tersebut sering dibeli. Dan produk yang stoknya diperbanyak adalah gula kopi roti. Karena ini. Oke, seperti ini algoritma a priori sangat gampang sekali. Intinya kita hanya membuat kombinasi aja, ada datanya, transaksinya kita untuk kombinasi pertama, kita seleksi, eliminasi dan ada yang terpilih, masuk ke kombinasi kedua, eliminasi, ada yang terpilih, masuk kombinasi ketiga, ada yang tereliminasi, ada yang terpilih, masuk kombinasi keempat, ada yang terpilih, ada yang tereliminasi, dan begitulah seterusnya. Cocok kan? Oke, cocok. Oke, silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke saya langsung ya. Atau ada yang kurang jelas tentang materi kita pada hari ini. Silakan. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Halo? Rido, ada yang bertanya ke Rido? Silakan. Tidak Pak. Jelas? Jelas Pak. Manager angin-angin? Ada yang bertanya ke manager? Enggak ada Pak. Nah,
Nggak ada. Oke, siapa lagi nih? Si Jeremy. Jeremy, ada yang bertanya ke Jeremy? Ada, Pak. Jelas kan? Jelas, Pak. Si siapa lagi nih? Khairudin Ariga, ada yang bertanya ke Khairudin? Pak, masalah nanya kan waktu masuk kuliah, Pak kan? Oke. Masuk kami sama Bapak kan tiga SKS, Pak. Yes. Sampai jam 10.30 kan, Pak? Yes. Sedangkan sama Pak Mesran kami masuk jam 10, Pak. Jam 10 pas itu, Pak. Oh, ini masih belum lah, ini mau selesai kita, tempatnya. Iya. Makanya tadi saya buat jam 8.45 karena saya lihat mungkin Anda masuk ke mata kuliah lain. Iya. Tempatnya. Oke, Kasa Yudesiahaan ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Jelas. Jadi untuk latihannya ada di modul ini, di modul tersebut latihan, cobalah Anda kerjakan saja, walaupun misalnya tidak saya nilai, karena yang saya nilai itu nanti yang ada di e-learning, tapi sebagai latihan, cobalah Anda kerjakan contoh dari halaman terakhir, baik di buku, bagi yang sudah membeli ada di halaman terakhir algoritma a priori, itu ada latihan, begitu juga di modul ini, bagi yang sudah mendownload, ya silakanlah Anda latihan sendiri ya, walaupun saya nilai, biar algoritma ini Anda paham betul ya. Kalau saya di kampus saya suruh mengerjakan langsung, sudah saya cek. Tapi ini kan kita daring, jadi saya suruh Anda untuk mengerjakan latihannya saja, tanpa perlu dinilai. Ya nanti siapa tahu nanti pada akhir pertemuan saya cek semuanya, ya kan Anda harus menunjukkan sama saya kan. Jadi saya suruh aja dan tidak saya nilai, karena yang saya nilai hanya ada di learning untuk sementara. Tapi nanti nggak tahu nanti di akhir semester siapa tahu saya berubah pikiran, cek semuanya, siapa tahu Anda kita nanti juga tatap muka bulan 10 atau bulan 11 atau awal tahun baru, maka saya cek bukunya semua catatannya, saya cek semua yang mengerjakan tugas, yang tidak mengerjakan maka nilainya rendah, yang mengerjakan nilainya tinggi. Maka oleh karena itu tetaplah kerjakan latihan. Ya, Anda kerjakan latihannya itu juga kan untuk Anda juga supaya pemahaman Anda algoritma a priori ini lebih dalam. Jangan lupa algoritma a priori ini sering digunakan oleh mahasiswa semester 8 untuk judul skripsi. Makanya algoritma a priori adalah algoritma yang populer. Dan banyak algoritma a priori ini pengembangannya ke jenis pengembangannya. Kalau Anda baca modul atau Anda baca jurnal, itu banyak pengembangan dari algoritma a priori. Karena algoritma a priori ini ada banyak kelemahannya. Ada kelemahannya, salah satunya adalah lambat karena kita mengerjakannya itu adalah bertahap. Jadi pasti kalau kita mencari membentuk kombinasi itu kita membentuk dari 1, 2, 3, jadi kita membentuk waktu yang lama. Begitu juga kelemahan yang lain adalah tidak memperhatikan jumlah. Dia hanya memperhatikan item. Jadi itu yang salah satu menurut saya. Tapi kalau misalnya ada pelajari perbaikan dari algoritma a priori, ada banyak di jurnal-jurnal penelitian yang ada di internet. Jadi kalau kita pendalaman ini sangat cukup sekali, sangat bagus sekali ya. Oke, kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan semua Anda dalam keadaan sehat, walafiat, juga saya di sini. Dan tetap jaga protokol kesehatan bersama. Pagi menjelang siang, dan terima kasih, thank you, Noliate, Bujur, Sawagele, arigatou gozaimasu. Baik, Pak. Silakan, ya.